Pola pendidikan di Polinela ini kita arahkan pada bagaimana pendidikan yang kita lakukan itu bisa menunjang dan bisa mendukung siswa atau mahasiswa itu bisa menguasai keahlian dan keterampilan tertentu pada bidang studinya. Proses pembelajaran kita itu 60-70% itu praktek, karena dengan praktek kita akan bisa lebih mengedepankan pencapaian kompetensi lulusan dalam bentuk hard skill. Harapannya dengan semakin banyak kita membuka jalur, kita bisa memberikan kesempatan kepada adik siswa SMU, SMK atau sederajat itu bisa mengakses dan menempuh pendidikan di Polinela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polinela, apa kabar? Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di Polinela Podcast, podcast pertama di tahun 2024. Kali ini bersama saya Nurul Fatimah. Nah, di kesempatan yang spesial ini, izinkan saya menyapa narasumber yang spesial juga tentunya, yang hebat, yang sudah hadir bersama kita di sini. Izin Pak, saya nyapanya pakai pantun ya Pak. Silakan. Pergi ke Lampung makan pindang ikan. Cakep. Oh, pakai cakep ya. Makannya sambil diiringi piano. Cakep. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dwi Puji Hartono. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali, cuaca juga baik untuk pada minggu-minggu ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah Sobat Polinela, jadi seperti yang kita ketahui ya bahwa baru saja Polinela melaunching penerimaan mahasiswa baru Polinela tahun 2024. Untuk itu di kesempatan yang istimewa ini, Polinela Podcast menghadirkan Bapak Dwi Puji Hartono SPI MSI selaku Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Lampung untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sobat Polinela terkait penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Izin Pak Dwi, sebelum kita diskusi lebih lanjut nih Pak, mungkin Sobat Polinela, siswa-siswa SMK, SMA, dan sederajat gitu ya, ingin mencari tahu lebih lanjut tentang Politeknik Negeri Lampung nih Pak sebelumnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana sih profil umum Politeknik Negeri Lampung? Ya, terima kasih Sobat Polinela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebagai gambaran, Politeknik Negeri Lampung adalah salah satu pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Kalau kita melihat secara nasional, ada 44 politeknik negeri di Indonesia yang secara posisi sama seperti Politeknik Negeri Lampung, yaitu merupakan pendidikan tinggi vokasi di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Secara umum Polinela mengedepankan pendidikan vokasi yang berfokus pada kegiatan penguatan kompetensi praktek kerja yang bertujuan untuk menunjang keahlian di bidang prodi-prodi tertentu. Oleh karena itu dalam pengembangannya pendidikan tinggi atau Politeknik Negeri Lampung itu membuka prodi-prodi yang secara keseluruhan itu merupakan prodi-prodi unggulan di bidang vokasi yang tujuannya itu adalah mempersiapkan lulusannya itu menjadi tenaga kerja siap kerja dan mampu bersaing secara global. Artinya tidak hanya dari sisi bersaing pada tingkat lokal ataupun nasional, tetapi target Polinela adalah mampu menyiapkan lulusan bersaing pada tingkat global. Seperti itu. Ini gambaran besar Polinela. Sehingga di dalam penguatan tersebut untuk menunjang capaian-capaian yang kita targetkan, beberapa program studi ini terus kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini sebagai gambaran umum terkait dengan Polinela. Ada di bidang pertanian, ada di bidang perkebunan, ada di bidang perikanan, perkebunan, lalu IT ada, di bidang sosial, agribisnis, teknologi, pengolahan ada. Sehingga boleh dikatakan Polinela ini sangat bidang studinya sangat lengkap. Jadi Polinela ini merupakan salah satu pendidikan, sarana pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, di mana vokasi ini lebih banyak praktik, betul ya Pak ya? Lebih banyak praktek. Maka di dalam pembelajaran kita, karena proses pembelajaran kita ini dilakukan untuk mendukung capaian bahwa lulusan itu harus memiliki kompetensi, siap kerja dan mampu bersaing secara global. Pola pendidikan di Polinela ini kita arahkan pada bagaimana pendidikan yang kita lakukan itu bisa menunjang dan bisa mendukung
siswa atau mahasiswa itu bisa menguasai keahlian dan keterampilan tertentu pada bidang studinya. Sehingga desain itu kita mulai dari rancangan kurikulum, rancangan pembelajaran awal yang merupakan cetakan kegiatan itu dengan pola 60-70% kegiatan pembelajaran di Polinela itu dalam bentuk praktek yang digunakan untuk mendukung penguasaan keahlian tertentu. Dan teorinya itu hanya 30-40%. Itu pola kita. Jadi memang ada perbedaannya ya Pak di pembelajaran vokasi dengan yang akademis biasa gitu. Kalau untuk sistem pembelajarannya Pak, apakah ada fokus khusus gitu Pak di dalam kurikulum yang ditawarkan oleh Polinela? Ya, fokus khusus dalam proses pembelajaran tentu saja ada, di mana seperti tadi saya sampaikan proses pembelajaran kita itu 60-70% itu praktek. Karena dengan praktek kita akan bisa lebih mengedepankan pencapaian kompetensi lulusan dalam bentuk hard skill. Selain itu juga penguasaan soft skill menjadi satu komponen yang tidak bisa kita lepaskan di dalam mendidik mahasiswa. Ini salah satu contoh. Lalu di dalam proses pembelajarannya kekhususannya kita menerapkan kerjasama dengan industri yang supaya bisa lebih kuat di dalam ketercapaian pembelajaran yang kita lakukan. Sehingga dengan pola cetakan kurikulum yang kita kedepankan dengan pola 60-70% praktek, teorinya hanya 30-40%, diharapkan ini menjadi satu bagian kita atau peran serta Polinela untuk bisa membentuk lulusan itu benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan industrinya. Oke. Jadi luar biasa sekali ya Sobat Polinela. Jadi kalau masuk Polinela akan banyak praktiknya dan nantinya akan terbiasa seperti itu ya Pak, masuk ke dunia kerja seperti yang tadi Pak Dwi sampaikan, mencetak lulusan untuk siap bekerja seperti itu ya Pak, berwirausaha juga. Kalau untuk fasilitas penunjang praktiknya nih Pak, tadi kan Pak Dwi sudah menjelaskan ya bagaimana konsep kurikulumnya sedemikian rupa. Nah kalau untuk fasilitas penunjangnya nih Pak, apa aja sih Pak fasilitas praktik yang tersedia di Polinela yang dapat menunjang pembelajaran di Polinela? Ya, tentu saja dalam rangka untuk mendukung ketercapaian kompetensi proses pembelajaran tidak bisa kita lepaskan dari sarana prasarana penunjang. Di setiap program studi, setiap bidang studi itu kita lengkapi dengan sarana prasarana dalam bentuk lab, dalam bentuk bengkel, dalam bentuk workshop, lalu juga ada teaching factory sebagai satu fasilitas kita untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa sesuai dengan kebutuhan industri. Lalu ada beberapa fasilitas lapang juga yang kita gunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Kalau masih dirasa kurang dalam kaitannya dengan penguatan kompetensi, kegiatan pembelajaran di Polinela juga dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan industri, baik kerjasama langsung, praktek langsung di industri secara reguler setiap semester atau dalam bentuk proses magang. Selain itu juga kita melibatkan praktisi-praktisi dari industri dalam mendukung ketercapaian pembelajaran. Jadi tidak hanya sebatas industri ini kita ajak kolaborasi dalam bentuk sarana prasarana, tapi juga teman-teman dari industri kita libatkan untuk mendidik adik-adik mahasiswa sehingga pengalaman secara langsung di lapangan dapat dari sisi prakteknya, lalu juga diasuh juga oleh tenaga-tenaga pengajar yang mumpuni sebagai tenaga dosen tetap dan dilengkapi dengan dosen-dosen dari praktisi industri. Ini yang terus memperkuat capaian mahasiswa seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi Sobat Polinela seperti yang dikatakan Pak Dwi tadi sudah memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswanya nanti dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka tentunya dalam situasi praktis gitu ya Pak Dwi ya. Nah Sobat Polinela pasti juga ini pertanyaan yang pasti ditunggu-tunggu nih Pak sama Sobat Polinela, terutama untuk siswa-siswa SMA, SMK maupun sederajat gitu ya. Gimana sih caranya nih join ke Polinela gitu kan, seperti yang kita ketahui bersama ya bahwa Polinela sudah melaunching gitu ya Pak ya, proses penerimaan mahasiswa baru di tahun ini. Mungkin boleh sedikit di-spill kembali nih Pak, mekanisme seleksi nasional berdasarkan prestasi atau yang biasa disebut dengan SNBP di Polinela. Ya, Polinela dalam konteks penerimaan mahasiswa baru tahun 2024 itu menerapkan beberapa jalur masuk
Yang pertama adalah jalur nasional. Jalur nasional kita Polinela bersama dengan perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia itu bergabung di dalam seleksi nasional mahasiswa berbasis prestasi. Di sini mahasiswa bergabung dengan seluruh politeknik dan perguruan tinggi negeri universitas seluruh Indonesia melakukan seleksi secara bersama. Dasar prestasi yang dilihat adalah prestasi akademik selama di sekolah, sehingga sebagai kriteria seleksi adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Nah, polanya sama seperti perguruan tinggi yang lain ya. Artinya nanti proses seleksinya bersama karena kegiatan ini dikelola langsung oleh kementerian. Jadi Polinela menjadi satu bagian, tidak bisa dipisahkan dari situ. Tetapi sebagai dasar seleksi adalah prestasi-prestasi yang diperoleh selama siswa duduk di bangku sekolah, baik SMU, SMK ataupun MA sederajat, seperti itu. Baik. Kalau boleh tahu Pak, prodi apa saja nih Pak yang dibuka di jalur tersebut? Apakah semua prodi atau seperti apa? Ya, untuk kegiatan yang jalur seleksi mahasiswa berbasis prestasi, kita membuka untuk prodi diploma 3 dan sarjana terapan. Diploma 3 kita ada 9 program studi ya, ada 9 program studi, sedangkan untuk sarjana terapan itu ada 20 program studi yang kita ikut sertakan di dalam jalur nasional, yaitu seleksi nasional berbasis prestasi. Seperti itu. Kalau untuk tadi kalau secara nasional ada SNBP, ada juga SNBT nih Pak ya, kita tahu bersama ya berdasarkan tes. Nah ini bedanya apa nih Pak dengan seleksi SNBP tadi? Ya, kalau seleksi SNBP itu berdasarkan prestasi, jadi sebagai kriteria di dalam proses seleksi nanti adalah nilai akademik mahasiswa. Nah, nilai akademik siswa yang diperoleh selama siswa itu ada di SMU, SMK dan sederajat itu dari semester 1 sampai semester 5. Artinya benar-benar dilihat berdasarkan prestasi. Maka di dalam proses pendaftarannya itu ada setiap sekolah itu memiliki kuota masing-masing berdasarkan akreditasi sekolah. Sedangkan kalau seleksi nasional berbasis tertulis itu diperuntukkan untuk seluruh calon siswa, baik yang memiliki prestasi ataupun tidak berprestasi secara langsung pada di sekolah, karena proses seleksinya berdasarkan proses seleksi tertulis nanti. Jadi adik-adik siswa kalau nanti mengikuti jalur yang tertulis mendaftar, lalu setelah mendaftar akan mengikuti proses ujian tertulis secara berbasis komputer. Hasil ujian tertulis berbasis komputer inilah yang nanti akan menjadi kriteria seleksi. Semakin tinggi hasil tertulisnya, tentu saja ini akan menjadi satu poin dan meningkatkan peluang untuk diterima, seperti itu. Ini bedanya antara yang berbasis prestasi dan tertulis, seperti itu. Untuk prodi sama Pak dengan yang prestasi tadi? Sama, untuk prodi, untuk baik yang berbasis prestasi maupun berbasis tertulis itu total yang kita daftarkan atau kita ikut sertakan di dalam jalur tersebut 9 program studi untuk diploma 3 dan 20 prodi untuk program S1 terapan atau sarjana terapan. Oke, jadi untuk Sobat Polinela ini masih terbuka lebar gitu ya Pak pintu gerbangnya untuk join bersama Polinela menjadi bagian dari keluarga besar Polinela. Kalau kita mengikuti launching kemarin nih Pak Dir dan Pak Dwi juga menjelaskan ada berbagai macam jalur masuk yang bisa dilalui seperti itu oleh calon mahasiswa Polinela. Itu ada jalur masuk nasional yang tadi disebutkan sama Pak Dwi dan ada juga jalur masuk lokal di Polinela. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak. Ya, kalau kita tahun 2024 itu menerapkan 2 model penerimaan, yaitu jalur nasional dan jalur lokal atau yang sering kita sebut sebagai jalur mandiri. Ya. Nah, jalur mandiri ini atau jalur lokal ini pun kita ada beberapa jalur, kita bagi menjadi beberapa jalur. Yang pertama adalah jalur seleksi mahasiswa Politeknik Negeri Lampung berdasarkan jalur prestasi akademik dan non akademik. Ini yang sedang kita laksanakan. Yang kedua adalah jalur seleksi mahasiswa baru Polinela, itu berdasarkan jalur tertulis. Lalu yang ketiga, seleksi mahasiswa baru jalur tertulis 2 atau yang kita sebut sebagai jalur mandiri 2.
Lalu ada juga jalur kerjasama, kita kerjasama dengan beberapa instansi ya, Pemda, lalu juga ada beberapa perusahaan di dalam proses rekrutmen kita juga membuka jalur kerjasama. Lalu ada juga jalur pengakuan atau RPL ya, artinya kita memberikan satu pengakuan terhadap capaian kompetensi siswa ataupun mahasiswa dari pendidikan sebelumnya atau dari kualifikasi kompetensi yang diperoleh baik secara formal maupun non formal. Artinya ini beberapa jalur. Lalu ada juga jalur khusus yang kita peruntukkan untuk magister terapan. Artinya kita juga ada magister terapan yang secara khusus tidak bergabung secara nasional dalam proses penerimaannya, dan itu hanya khusus untuk tingkat Politeknik Negeri Lampung. Nah, ini beberapa jalur yang kita buka di tahun 2024 ini. Harapannya dengan semakin banyak kita membuka jalur, kita bisa memberikan kesempatan kepada adik-adik siswa SMU, SMK atau sederajat itu bisa mengakses dan menempuh pendidikan di Polinela. Baik, jadi luar biasa sekali Sobat Polinela. Seperti yang disebutkan Pak Dwi tadi, masih banyak jalur yang terbuka yang bisa diikuti oleh Sobat Polinela di luar sana. Seluruh Indonesia ini ya Pak, bisa mengikuti, Indonesia bisa join bersama kami. Saya tertarik sama yang tadi Pak, jalur prestasi akademik dan non-akademik. Dan tadi Bapak menyebutkan sedang dibuka ya Pak, sedang dilaksanakan nih. Kalau boleh tahu nih kapan dibukanya dan berakhirnya kapan nih Pak? Ya. Jadi untuk jalur prestasi akademik dan non akademik itu kita mulai dari awal Januari. Januari. Dan nanti akan proses pendaftaran itu akan berakhir di akhir Maret ya, akhir Maret. Nah, jalur prestasi akademik dan non akademik ini apa maksudnya? Jadi kita memberikan satu kesempatan kepada siswa-siswa SMU, SMK atau MA sederajat itu yang memiliki prestasi tidak hanya dari nilai rapot. Kalau tadi seleksi nasional berbasis prestasi itu lebih banyak menggunakan rapot ya, artinya ada beberapa kriteria utama rapot. Sedangkan untuk prestasi di luar akademik, di luar nilai rapot, kita juga memberikan prioritas khusus. Yang pertama seperti misalnya adik-adik siswa SMU SMK yang memiliki prestasi, memiliki pengalaman sebagai pengurus organisasi sekolah, apakah itu OSIS, KIR, PMR, Pramuka, lalu pecinta alam atau organisasi resmi di sekolah, pernah memiliki pengalaman sebagai pengurus, itu memiliki prioritas utama untuk bisa kita terima di jalur prestasi non akademik ini. Ini yang pertama, kriteria pertama. Jadi kita memberikan kesempatan kepada adik-adik yang memiliki pengalaman organisasi ini, kita buatkan jalur khusus. Lalu yang kedua, berdasarkan prestasi olahraga, seni dan minat bakat. Pada level-level tertentu bisa jadi adik-adik siswa SMU, SMK memiliki prestasi olahraga, seni atau minat bakat yang lainnya itu pada tingkat provinsi, pada tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Itu juga memberikan satu nilai poin plus yang kita secara khusus kita buatkan jalur prestasi non akademik. Lalu juga yang ketiga itu adik-adik yang secara keagamaan memiliki prestasi ya, prestasi keagamaan, seperti kalau misalnya di dalam Muslim itu hafiz Quran ya, hafiz Quran 1 juz, itu juga kita buatkan jalur tersendiri atau jalur khusus masuk ke dalam jalur prestasi akademik dan non akademik ini. Nah, ini gambaran bahwa kita mencoba Polinela memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada calon siswa untuk bisa mendaftar dengan berbagai model jalur, tidak hanya dari prestasi akademik tapi juga berdasarkan prestasi non akademik. Luar biasa sekali. Jadi Sobat Polinela yang punya prestasi jangan disimpan aja. Jadi bisa langsung ke Polinela dengan, karena sudah dijamin sama Pak Dwi ya, tadi ada wadahnya untuk Sobat Polinela masuk melalui jalur tadi SMB-PAN, betul ya Pak ya? Gitu. Kalau boleh tahu Pak, apakah ini nanti prodinya kira-kira apa saja yang dibuka? Nah, kemudian apakah misalnya siswa SMK atau SMA sederajat ini menangnya waktu itu mungkin lomba IT misalnya, apakah harus mendaftar di prodi yang sesuai dengan prestasinya atau seperti apa Pak? Ya, oke. Jadi untuk prodi yang kita buka, selain tadi sama seperti jalur nasional yaitu 9 prodi diploma 3 dan 20 prodi sarjana terapan, kita juga untuk jalur prestasi non akademik ya, akademik dan non akademik ini
kita juga membuka jalur untuk prodi diploma 2. Ya, ada 3 program studi diploma 2 yang juga kita ikut sertakan di dalam jalur ini. Ya. Ini sebagai gambaran, sehingga secara total ada 32 program studi yang kita ikut sertakan di dalam jalur prestasi akademik dan non akademik. Ini sebagai gambaran sehingga kita bisa memberikan satu keleluasaan ya. Nah, proses pendaftarannya memang kita bisa mengakses secara langsung di web PMB Polinela AC ID, dan ini bisa diikuti oleh seluruh siswa SMK, lulusan siswa SMK, baik yang lulus tahun ini atau 3 tahun ke belakang. Ya, artinya tidak harus tahun ini. Dengan persyaratan utama adalah pada nanti September tahun 2024 umur maksimalnya adalah 24 tahun. Ini persyaratan utamanya ya, seperti itu. Dan apa tadi yang kedua? Kalau misalnya nih siswanya lombanya di ya, kompetensi tertentu, apakah harus sesuai prodinya dengan kompetensi keahliannya? Prestasi yang diperoleh itu bisa juga tidak sesuai dengan prodi yang dituju ya, selama katakanlah memenuhi persyaratan-persyaratan, dan kita membebaskan, artinya tidak ada batasan prodi asal SMU atau SMK itu hanya boleh ke prodi tertentu. Jadi secara keseluruhan kita memberikan kebebasan kepada adik-adik siswa SMK untuk bisa SMK untuk bisa mendaftar ke prodi manapun. Jadi tidak dibatasi, saya punya prestasi IT berarti saya harus masuk IT, tidak. Tetapi boleh juga misalnya saya punya prestasi IT, saya ingin masuk ke bidang perikanan, bidang peternakan, bidang pertanian, perkebunan, ataupun yang lainnya, itu boleh. Jadi tidak kita batasi. Luar biasa. Seperti itu. Jadi sesuai passion ya Pak ya. Sesuai dengan passion. Makanya program yang diluncurkan oleh Mas Menteri sebagai Merdeka Belajar, begitu juga kita memberikan kebebasan, keleluasan kepada adik-adik siswa SMK, SMU untuk bisa memilih kira-kira passionnya mau kemana. Kita memberikan banyak pilihan, ya, pilihan program studi untuk bisa masuk ke Polinela, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi Sobat Polinela yang punya prestasi seperti itu dan ingin sekali masuk bergabung bersama Polinela, ini masih terbuka lebar pintunya. Bisa langsung join ke Polinela, dicek terus, diupdate terus websitenya Polinela, seperti itu ya Pak ya. Mungkin terakhir nih Pak, pertanyaan saya, mungkin Pak Dwi bisa memberikan tips atau triks gitu ya kepada Sobat Polinela, khususnya siswa-siswa SMA dan SMK sederajat, bagaimana sih nanti ketika memilih prodi yang sesuai passion gitu Pak. Monggo Pak, silakan. Pesan saya kepada adik-adik siswa SMU, SMK yang akan mendaftar ke Polinela, Politeknik Negeri Lampung, kita memberikan pilihan program studi sebanyak 32 program studi. 3 program studi diploma 2, 9 program studi diploma 3, dan 20 program studi sarjana terapan. Pesan saya, pilihlah sesuai dengan passion, kira-kira minat adik-adik itu di mana. Itu menjadi satu dasar, karena pada saat kita bisa sukses kalau kita menyenangi apa yang kita geluti. Sehingga pada saat adik-adik memilih program studi, pilihlah yang sesuai dengan passion dan keinginan adik-adik. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, adik-adik bisa memilih juga berdasarkan kriteria. Ya, kriteria adik-adik dari SMK itu akan lebih baik kalau memang pada akhirnya seperti melanjutkan ke bidang yang sama, walaupun itu tidak wajib. Ya, itu juga menjadi satu kunci, ya, satu kunci yang bisa adik-adik gunakan dalam proses memilih, ya, memilih. Lalu juga yang ketiga, pada saat memilih program studi, lihat juga tingkat keketatan. Ini tentu saja akan bisa kita gunakan untuk strategi supaya saya diterima, berarti saya harus melihat tingkat keketatannya seperti apa. Nah, ini beberapa tip and trick. Kalau seluruh pilihan di Polinela mana yang lebih baik, semuanya baik. Semua program studi di Polinela unggul, sehingga pilihan semuanya ada di adik-adik. Kira-kira passionnya yang paling pas di mana? Pilihlah sesuai dengan passionnya. Ini yang paling utama. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Dwi. Mungkin ini akhir dari sesi diskusi kita pada siang hari ini Pak Dwi. Jadi Sobat Polinela, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Dwi atas informasi dan insight yang diberikan untuk Sobat Polinela. Saya yakin banget
setelah mendengar podcast dan podcast ini seperti itu ya, Sobat Polinela pasti semakin yakin, semakin semangat gitu ya untuk menjadikan Polinela sebagai tujuan utama tentunya ya Pak dalam mencapai cita-cita supaya menjadi generasi unggul Indonesia di tahun-tahun berikutnya melalui Polinela tentunya. Sobat Polinela, kami tunggu Sobat Polinela untuk bergabung karena pintu masih terbuka lebar ya Pak Dwi ya untuk menjadi bagian dari keluarga besar kami. Dan jangan lupa terus ikuti, pantau terus YouTube channel Polinela, Instagram dan website Polinela untuk terus mendapatkan informasi terupdate dari kami. Untuk mengakhirinya izin Pak saya pakai pantun lagi Pak. Ikan pindang enaknya berkuah. Cakep. Makannya jangan sendiri. Saya Nurul Fatimah undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.